Sayyid Muhammad itu pongkol nasabnya itu kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Hasani. Sedangkan Ba'alawi itu teman-teman, itu pongkol nasabnya itu kepada Sayyidina Husin melalui Sayyid Ahmad bin Isa. Sekarang dito'en atau dibatalkan oleh Kiai Imad. Jadi Ba'alawi kemana? Ke Sayyidina Husin melalui jalur Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani karena tidak ada verifikasi kitab zaman dan tidak ada petunjuk-petunjuk lain yang menetapkan nasab mereka itu kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, jelas kan? Jadi Sayyid Muhammad itu jalur nasabnya kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melalui jalur nasab Al-Idrisi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Ja'far Shadiq, pegiat penelitian nasab Wali Songo dan Sada Ba'alawi, menjawab sebuah pertanyaan tentang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apakah benar katanya dari golongan Bani Klan Ba'alawi? Beliau menjawab, nasab Sayyid Muhammad nasabnya bukan menjadi bagian dari klan Ba'alawi. Artinya tidak menjadi bagian dari Sada Ba'alawi itu. Ba'alawi kan mengaku berjalur kepada Sayyidina Husin. Sedangkan Sayyid Muhammad bernasab melalui jalur Sayyidina Hasan. Hanya saja Ba'alawi diklaim oleh penentang nasab mereka mengaku-ngaku saja leluhur Ba'alawi yang dipersoalkan pada sosok Alwi bin Ubaidillah yang disambungkan kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang dipersoalkan ini dua, Alwi dan Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi, atau Alwi anaknya Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah disambungkan kepada sosok Imam Ahmad Al-Muhajir. Pada dua ini yang dipersoalkan. Menurut Gus Ja'far Shadiq, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nasabnya berbeda dengan klan Ba'alawi yang dirungkatkan oleh kelompok-kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, termasuk Gus Ja'far Shadiq ini sendiri tidak mempercayai nasab Sada Ba'alawi sebagai nasab yang bersanad bersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Gus Ja'far Shadiq dalam video berikut ini. Apakah Kiai Sayyid Muhammad apakah bagian dari Ba'alawi? Baik, saya jawab biar ini menjadi penjelasan yang bermanfaat. Sayyid Muhammad itu pongkol nasabnya itu kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Hasani. Sedangkan Ba'alawi itu teman-teman, itu pongkol nasabnya itu kepada Sayyidina Husin melalui Sayyid Ahmad bin Isa. Kepada Sayyidina Husin melalui Sayyid Ahmad bin Isa yang sekarang dito'en atau dibatalkan oleh Kiai Imad. Jadi Ba'alawi kemana? Ke Sayyidina Husin melalui jalur Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah yang sekarang dito'en oleh atau dibatalkan, takut nggak paham tentang to'en, dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani karena tidak ada verifikasi kitab zaman dan tidak ada petunjuk-petunjuk lain yang menetapkan nasab mereka itu kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, jelas kan? Jadi Sayyid Muhammad itu jalur nasabnya kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melalui jalur nasab Al-Idrisi. Baik. Juga ada yang bertanya kepada saya,
Apakah membatalkan nasab Ba'alawi itu tidak menyakiti keluarga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Oh tidak. Kenapa? Karena batalnya nasab Ba'alawi itu yang pertama tidak ada efek sama sekali kepada nasabnya Sayyid Muhammad. Jadi putra-putranya Sayyid Muhammad itu tetap nyambung kepada baginda Nabi melalui pongkol nasab beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melalui jalur Al-Idrisi yang ada di Maroko. Baik, terus ada yang tanya lagi, bagaimana tentang salah satu istrinya Sayyid Muhammad itu yang dari Hubabah? Sorry, ini bukan saya buka enggak. Cuma ada yang nanya. Salah satu istrinya Sayyid Muhammad itu juga dari Madura, dari Pamekasan. Dan punya 3 putra-putri, 2 laki-laki. Apakah, saya kembali nanya sekarang, kalau Sayyid Muhammad misalnya nikah dengan orang Madura, apakah nasabnya orang Madura itu harus dan wajib nyambung kepada baginda Nabi? Tidak kan? Jadi sama, kalau memang Sayyid Muhammad menikah dengan salah satu dari keturunan Ba'alawi, apakah harus wajib nyambung nasabnya Ba'alawi kepada baginda Nabi? Tidak. Satu. Yang kedua, apakah kalau memang sekarang klan Ba'alawi itu salah dan diantaranya ada yang sesat, tidak boleh disalahkan karena takut menyakiti? Analoginya, kalau memang salah satu keluarganya Sayyid Muhammad dari orang Madura, apakah orang Madura tidak boleh disalahkan? Salah satu orang Madura tidak boleh ada yang salah atau disalahkan? Ya kalau memang salah, siapapun harus disalahkan. Kan begitu. Entah itu salah satu keluarganya Sayyid Muhammad dari Madura, berarti orang Madura benar mutlak tidak boleh disalahkan. Oh tidak. Itu namanya asobiyah kelompok. Itu namanya juga asobiyah keluarga. Tidak boleh. Jadi katanya baginda Nabi sebelum beliau meninggal, ya, ingat pesan baginda Nabi apa? Ya ala Quraisy, innila uhni ankum minallahi syai'a. Ya ala Abdul Muttalib, inni la uni ankum minallahi syai'a. Ya ala Bani Hashim, inni la uni ankum minallahi syai'a. Yang artinya, wahai orang-orang Quraisy, ini pongkol nasabnya baginda, saya tidak tanggung jawab apapun untuk kamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang anak cucu Abdul Muttalib, saya tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai keturunan Bani Hashim, saya tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ke dalam, ketika putra baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia dan usianya belum sampai 2 tahun, ketika dikubur, apa pesan baginda? Ya Ibrahim, innila amliku laka minallahi syai'a. Wahai Ibrahim, saya tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau sifatnya baginda, tawaduknya baginda. Semakin baginda dianugerahi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin pula baginda tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin pula baginda mendidik semua keluarganya untuk bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda. Bukan ketika dikasih keistimewaan atau karomah malah tambah sombong dan ingin menjamin semua keluarganya masuk surga, dan ingin menjamin semua kelompoknya masuk surga, dan menjamin semua pengikutnya untuk masuk surga. Itu bukan perilaku dan sifat baginda. Itu namanya asobiyah. Ada asobiyah keluarga, asobiyah kelompok, dan asobiyah pengikut ijtima.
Itu namanya. Begitu teman-teman. Dan Syed Muhammad pun juga begitu. Syed Muhammad tidak pernah mengagung-agungkan kelompoknya, apalagi mengagung-agungkan leluhurnya. Tidak ada. 600 karya kitab Syed Muhammad tidak pernah mengunggul-unggulkan dan mengagung-agungkan leluhurnya. Itu adalah cerminan dari didikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kalam Ba'alawi yang ada dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, wa amalu salafina ali Ba'alawi hujjah, katanya. Dan perbuatan perilaku keluarga Abi Alawi itu adalah hujjah bagi umat. Kafa bihim maniktada, dan cukup dengan mereka. Ali Ba'alawi itu katanya mereka itu. Siapapun yang mengikuti leluhur mereka. Subhanallah. Haula wala quwata illa billah. Jadi ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini begini teman-teman. Jadi di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada asobiyah. Karena asobiyah itu dihancurkan dan dirobohkan oleh Islam melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian. Ini sudah dicerminkan juga oleh Khulafa ar-Rasyidin, sahabat kedua yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan khalifah kedua setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Setelah mendengar ayat tersebut, Sayyidina Umar lebih ekstrim lagi untuk mendidik dan menjaga keluarganya. Setiap malam Sayyidina Umar membangunkan keluarganya dan anak-anaknya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini Sayyidina Umar adalah salah satu 10 sahabat yang dijamin surga oleh baginda. Tapi Sayyidina Umar setelah dijamin surga, bukan beliau tampak, oh saya ada jaminan surga, kalau saya dijamin surga berarti keluarga saya itu juga dijamin dengan surga. Bukan seperti itu, malah tambah tawadu, membangunkan keluarganya dan anak-anaknya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beginilah Islam, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, semakin merasa, ya bukan saya bilang semakin dekat, semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semakin sombong dan mereka akan mengaku orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengaku anak Allah, nahnu abna'ullah wa ahibba. Itulah mereka. Kalau Islam tidak, semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, ya tolong para pemirsa atau para mukibin wabil khusus, saya ini bukan menyerang fisiknya Ba'alawi, tidak. Akan tetapi saya menyerang ajaran-ajaran Ba'alawi yang berpotensi menyesatkan dan mengafirkan umat secara massal. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan dalam kajian-kajian kitab kami tentang khurafat Ba'alawi versus hikayat atau Israiliyat Yahudi. Mereka mengaku usul kepada Lauhul Mahfuz, usul kepada Allah langsung. Ya, di antara mereka juga ada yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ajaran-ajaran sesat. Nah, seperti yang di VT kemarin, ada yang tanya, adakah ulama yang menyesatkan Ba'alawi? Saya jawab di VT kemarin yang sebelum ini. Ya,
Tujuan saya nggak ada apa-apa. Saya ingin menyelamatkan umat dari ajaran-ajaran dakwah-dakwah sesat. Itu saja. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak diikuti, ya tidak masalah. Ma'alaina illal bala. Dari penjelasan Gus Ja'far Shadiq yang barusan kita simak, beliau menjelaskan kalau nasab dari Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi Al-Maliki itu tidak menjadi bagian dari klan Ba'alawi. Artinya klan Ba'alawi itu jadi klan sendiri, sementara jalur nasab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu juga nasabnya sendiri-sendiri. Nah, ini menarik teman-teman, karena selama ini yang diklaim itu seolah-olah Sayyid, Syarif, dan Habib itu satu rumpun, berada di dalam naungan klan Ba'alawi sendiri. Padahal kalau kita perhatikan dari penjelasan jawaban dari Gus Ja'far Shadiq yang barusan kita simak, itu tidak sama. Kalau klan Ba'alawi itu mengklaim nasabnya berjalur dari Sayyidina Husain, sementara dari nasabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dari jalur Sayyidina Hasan. Cuman yang dipersoalkan di klan Ba'alawi ini ada sosok Alawi bin Ubaidillah. Dua nama ini disambungkan kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang padahal dua tokoh ini dikatakan fiktif, artinya dipersoalkan. Pada dua nama ini yang selama ini menjadi sebuah isu diskursus polemik nasab yang terus berkelanjutan hingga hari ini, dan dikatakan nasab Ba'alawi ini rungkat dan tidak bisa dibuktikan melalui jalur tes DNA, ilmu sejarah, dan ilmu nasab. Nah, itu saja teman-teman. Silakan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan jawaban komentar dari Gus Ja'far Shadiq yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.